nggak gampang menjadi orang asli Labuan Bajo. Itu gimana kamu mendalami karakternya itu? Silakan. Gimana ya dong? Jadi yang pertama sih untuk dialeknya ya. Ya. Dialeknya itu caranya supaya aku bisa pelajari. Itu di luar take aku juga ngobrolnya pakai dialek Bajo. Oh. Ada juga orang Bajonya yang ngajarin kayak kalau misalnya mau kata ini gimana cara ngomongnya segala macam. Terus iya kita biasanya di luar take kan kebanyakan kita ngomongnya juga dari. Berarti ada konsultan dari Labuan Bajo asli ya yang mendampingi teman-teman pemain ya? Oh, oke. Iya. Mr. Lee namanya. Mr. Lee. Mr. Lee. Mr. Lee. Selain itu kita juga diajarin dulu lah sama orang sana kayak orang Bajo itu seperti apa gini-gini. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Yes, kalau untuk Pangeran sendiri gimana Pangeran pendalamannya? Kalau pertama banget aku observasi ke pasar. Jadi langsung main ke pasarnya Labuan Bajo? Iya. Terus itu cuma ya dari hari pertama observasi karena dikasih libur dulu sehari. Observasi. Terus selama syuting pas banget syutingnya juga di pasar. Jadi pas mereka pada syuting ya aku ngobrol sama orang-orang di situ. Terus ya nggak jauh beda, hampir sama semua jawabannya sama kayak itu. Tadi kan sempat dijelasin sama produser sutradara. Tantangan terberat kalian apa sih? Karena syutingnya lumayan berat, 20 hari production day di sana, ada 7 hari. 7 hari di lautan, pulang bahkan turun ke daratan masih goyang katanya. Ada 2. Iya silakan. Coba satu. Yang pertama apa? Yang pertama dialeknya, itu lumayan susah. Tapi kita juga akan belajarnya dari kita lihat juga orang Bajo ngomongnya kayak gimana, kita nyimak gitu. Oh gini ya caranya. Yang kedua itu konvensi. Padang. Gimana Padang dari itu indah. Padang itu indah. Ah. Kita pas kesana, pas ada di atas kita udah kayak wah cantik banget. Kita bisa lihat 3 pantai itu. Ada pantai yang pasir putih, pasir Pink beach, sama ya. pasir itu. Ada 3 kan. Tapi masalahnya mataharinya segini. Naiknya Jadi ya. kulit kepalaku dia pink. Karena sunburn. Tangganya 800 tangga, itu baru tangganya doang. Wah, pokoknya kita setelah kita pulang dari kita balik dari Padang, kalau ada salah satu dari kita pemain-pemain kru itu ngomong kata Padang, kita langsung kayak apa ini maksudnya? Ini perjuangannya juga luar biasa ya, karena harus sesuai dengan adaptasi iklim di sana, plus langsung profesional sebagai aktor juga kan. Jadi membaginya tuh emang luar biasa ya. Gitu. Kalau Bisma ada cerita ini nggak? Cerita seru dari pengalaman syuting apa yang menarik? Yang bisa di-share ke teman-teman media? Liburannya sih. Soalnya aku banyak liburannya di sana. Kalau secara syuting sangat mengasihkan ya. Orang-orang sana juga sangat welcome, sangat ramah sekali, sangat baik sekali. Responnya sangat ramah, jadi kita di sana juga jadi nyaman dan betah untuk spending hampir sebulan ya kita di sana ya, hampir sebulan. Terus untuk pendekatan karakter, kita para pemain dikasih waktu sebelum syuting itu kita bisa observasi ke pasar, ke daerah sekitar itu untuk mencari tahu. Jadinya dikasih keleluasaan itu ya sama tim observasi ya, jadinya kita bisa cari tahu masalah sosial di sana, status sosialnya seperti apa, respon-respon masyarakat seperti apa, untuk kebutuhan karakter untuk akan melakukan di sana bisnis dan kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Rika gimana Gus untuk build chemistry dengan para pemain? So build chemistry, it's fine aja sih. We just blend in. Just blend in ya. Kalau Pangeran sama Laiko kan berperan sebagai cukup intens di sini kan. Kalian berdua sebelumnya udah pernah se-project bareng kah atau pernah kerja bareng gitu? Belum. Pangeran tidak merasa. Pangeran tidak pernah merasa nih. Oh itu mah. Iya, nanti kita kamera. Oh tapi untuk film baru pertama kalian disambutkan. Oke. Terus gimana kalian berdua nge-build chemistry-nya? Kita juga yang ngobrol-ngobrol juga pengen tiap hari. Awalnya pressure banget, jujur. Karena jadi sebenarnya apa sih yang overthinking aja. Gimana nih gue harus bahasa. Jadi setiap malam kita reading. Iya. Terus kita kan sebagai
coach acting kita. Yes. Yang paling ujung teh mukanya keren banget. Yes. Kayak gitu ya, muka dia aja. Nah, jadi setiap kalau dia kan biasa tidur jam 10 kan atau 2 kan. Jadi kalau dan kita tuh jujur aja kita ini sebagai pemain kita punya tempat tinggal yang bener-bener bagus banget. Iya. Itu kita udah berasa disiapkan dengan proper lah ya. Iya. Jadi kayak Iya, kita sama juga ini. ngeblendnya enak banget, apalagi jadinya di depan kolam renang bisa ngeliat. Aduh. Tahu sendiri. Teman-teman media kita makin penasaran ya soal Terus, nah kamarnya Om Matos itu, kalau misalnya dia mau naik pasti harus ngelewatin kamar kita dulu, harus ngelewatin kolam renang lah. Oke. Nah, biasanya kita kalau reading di situ. Terus kalau misalnya dia mau narik kamar, mau ke kamar pasti kita tarik dulu. Sini mau reading Jangan gitu. tidur masa tidur duluan. Jadi terbukti juga ya di sana ya. Siap. Terima kasih teman-teman media. Nanti kita juga sekarang gimana? Kalau aku sih dari kecil emang udah panas-panasan, cuman nggak bakal expect panas itu juga sih. Apa sih ini bulan apa sih Mas Reko gitu? Bagaimana? Bulannya lagi September. lagi panas-panasnya bukan kayak syuting ya? Oh ya, kalau itu bulan September. Oke, itu tuh bulan yang dimana di akhir ketika angin dan juga ombak besar. Ya. Karena kalau kita udah masuk ke Oktober, itu udah nggak akan bisa Pasti syuting. kena masa transisi Betul. juga, Dan panas juga. September itu lagi, wah panasnya parah banget. Itu makanya saya apresiasi buat kru, buat cast dan juga semua yang ikut membantu, baik dari tim logistik dan lain-lain itu semua tuh mereka tidak ada yang komplain soal pengeluh, tapi mereka menikmati walaupun tidak juga kaget ya karena panasnya itu panas itu ekstrim banget sih, panas gini kalau dengan air dan itu Luar biasa ya. luar Berarti biasa. terus pada saat di sana pangeran ternyata panas itu gimana menyesuaikannya? Pokoknya kulit aku berubah itu cuma 2 hari apa? Wow. Udah langsung berubah. Jadi biru. Avatar dong kalau biru. Nah, hitamnya hitam banget. Banget ya. Banget. Wah, kalau Haiko gimana tadi? Yang saya lihat kan di Padang tadi sempat jerawatan apa segala macam. Penyesuaiannya gimana kalau pangeran tadi 2 hari aja udah berubah langsung? Kalau aku sih kalau soal jerawatan bukan fully karena Panas buat ya? baju juga sih. Aku biasanya kalau misalnya aku traveling kemana, itu pasti muka aku akan break out karena penyesuaian gitu. Jadi emang selalu pasti punya Iya, tapi penyesuaian. panasnya emang ya kulit kepala pink lah gitu. Kalau Mas Totos gimana Mas Totos kayak ini di mengendalikan cuaca di sana gimana Mas Totos? Untuk cuaca di sana penyesuaiannya gimana? Kita hampir pakai sunblock nggak mempan ya. Gak mempan satu. Iya, Wow. nggak mempan. Iya. Tetap aja begitu berapa hari sudah ada di Bajo, terus kita balik ke hotel. Saya sendiri pamit sama diri saya sendiri misalnya. Ini Saka hitam banget ya. Woi Saka lo. Kayak gitu. Tapi ya sebetulnya panasnya Bajo itu terbayar sama views. Sama keindahan lanskapnya Sama betul. keindahan alam itu terbayar dan apa namanya ya kita pada awal Jadi awalnya tuh Mas Esu tuh punya beberapa gambaran kan sebagai penulis juga kan, Iya. dia punya beberapa gambaran siapa pemain dan lain-lain. Di situ akhirnya ketemu nih ensemble tim yang sekarang ini, Ya. gitu. Terutama Pangeran ya, karena Pangeran sampai ke screen test sampai 2 kali dan menarik banget screen testnya itu nanti mungkin bisa ditanya. Oke. Oh jangan. Oke. Nanti kita tayangin aja ya. Nah terus kemudian dari situ setelah dapat akhirnya baru tuh kita pengenalan kan. Kita mulai observasi, kita mulai kenalan, kita mulai lihat dan hebatnya semua case yang ada di sini itu totalnya 100%. Mereka bersatu 100%. Ya. Melakukannya dimulai dari observasi, nggak perlu disuruh mereka observasi sendiri, mereka belajar dialognya sendiri gitu. Dan kita juga punya bantuan juga tentunya dari Om Lucu dan juga Mas Toto sebagai orang-orang yang sudah lebih dulu dan lebih sering dan juga yang saling membantu gitu. Jadi bukan hanya dari segi saya misalnya dan juga sebagai director terus kita cek per case, tapi mereka pun saling bekerja sama, saling ngobrol. Dan bahkan di tengah medan yang berat pun kayak tadi nggak boleh sebut namanya,
takut sensi katanya. Oh sekarang oke. Sekarang ada warnanya di Pulau Padar tadi. Ya, jadi di tengah medan yang sangat berat, mereka tetap ngasih 100%, tidak pernah mengeluh dan juga tidak pernah kayak, aduh apa enggak, semua ini benar-benar sesuatu yang paling menyenangkan sih buat aku sih gitu, walaupun medannya berat. Oh. Castingnya keren. Siap, tepuk tangan dong untuk orang-orang juga.